dibahas, emang satu circle ya guys. Nggak tahu tuh ngapain dia ikut-ikut. Udah kamu takut ya, tasnya kamu nggak ada yang beli ya? Kan tasnya kamu kan jualan tas ya. Biasanya tas kamu dibeli sama artis-artis sama owner-owner skincare ya. Takut tasnya nggak laku? Iya, gitu. Udah ya Untuk yang jilid nggak ada guys, nggak ada di atas. Ada kalau misalnya ada lagi saya pakai ada nggak yang lebih murah, yang lebih ambiar, ada guys. Jadi gabungan antara ini sama ini ada nggak? Sudah masuk belum? Sudah keluar? Udah dipin tuh ya kak ya? Udah dipin ya. Panda, iya panda. Doktif itu ya paling suka sama hewan panda loh sebenarnya. Jadi kena ini dia kena kecipratan sifatnya. Oh panda, tahu nggak kalian panda? Panda di ruangan mediasi, nggak bisa ngomong guys, nggak bisa ngomong, diem aja gitu di depan polisi. Mungkin dia trauma kali ya, inget pada saat dia jadi narapidana, mungkin dia inget kali masa lalunya dia di luar itu internasional kan dia kan di internasional, dia inget akankah saya menjadi napi nasional? Iya, apa yang kamu lakukan dalam konteks hukum itu udah kena. Ya, Arif Afanda, panda, kamu sudah kena pasal itu. Tinggal ketok palunya aja, gitu doang ya. Oke, karena kamu sudah terbukti di rekaman itu, kamu nyentuh Doktif, sosok akrab, sosok deket, ya, itu udah kena, itu sudah termasuk pelecehan seksual, udah kena. Ya, makanya kamu baca dulu sebelum nyap. Ya, untuk Rahma, ya kamu tuh leadernya, didik itu. Anak-anak buah kamu yang amfibi itu, didik mulutnya. Kenapa? Kalau kamu punya karyawan yang seperti itu, kalau Doktif pasti sudah Doktif abisin. Terima kasih ya, karena itu cerminan dari ownernya ya, gitu. Kalian lihat kan guys, bagaimana staffnya Doktif begitu sayangnya sama Doktif, masih santun begitu, gitu. Kalian lihat kelakuannya anak buahnya si Rahma dan kawan-kawan itu, si Rahma dan suaminya ya, lihat bagaimana. Ya karena cerminan, atasannya pun begitu. Jadi ya bawahnya pun begitu. Dan alhamdulillah guys, alhamdulillah Doktif itu nggak ngeladenin. Karena emang apa? Buat apa ngeladenin mereka? MH nggak tahu ya. Doktif nggak tahu ya kalau dari yang sekarang itu kan terlihat MH-nya tahanan, tapi Doktif nggak berani komentar karena nggak tahu, takutnya itu hoax. Lagi ditanyakan ya ke Makassar itu betul atau tidak beritanya. Jadi jangan kepancing ya guys. Nggak tahu itu beritanya hoax atau benar. Tapi kalau misalnya itu beritanya benar, itu adalah salah satu terobosan yang luar biasa dari Makassar. Ya, bahwa akhirnya setelah sekian tahun, karena kalian tahu ya merkuro itu bahaya banget, bisa menimbulkan CA, bisa menyebabkan berbagai macam penyakit ya. Emang kalian bisa langsung putih gitu, mulusnya, licin. Tapi hati-hati, habis gitu segala penyakit bakalan datang. Oke? Tanyain si Tungkir gimana. Oke, si Tungkir nanti Doktif juga bakalan laporin kalau laporannya dia nggak dicabut ya. Untuk si Tungkir, produknya si Tungkir nanti kita bawa deh ke Polda. Ke Polda aja deh, kita lawannya Polda aja deh gitu ya. Karena dia menjual produk etiket biru di apotik yang udah tutup ya guys ya. Sementara dia melaporkan Doktif. Ntar ya, ini Doktif kasih tahu ya. Kamu melaporkan Doktif kenapa deh? Kenapa? Kan kamu yang jual etiket biru. Untung Doktif nggak laporin. Tapi karena Doktif diitik-itik, ya udah deh. Doktif laporin kamu aja ya. Doktif bakalan lihat dilanjutin nggak prosesnya. Oke, kalau Doktif sih nggak takut. Doktif ada buktinya loh produk kamu, ya kan? Betul nggak? Gampang banget dapetinnya. Apotika udah tutup masalahnya pada saat diperiksa, dicek sama Mabes. Apotika udah nggak ada. Kamu yang ngelaporin Doktif, yakin mau ditik-tik atau Doktif mau datengin kamu? Gitu ya. Dicek, ada nggak surat izin praktek, ada nggak kliniknya? Gitu. Maunya gitu ya. Mau berlindung di ketiak FS, mau berlindung gitu. Kan pernah lihat tuh Doktif tuh. Kamu mau berlindung di ketiaknya FS, ya. Gitu. Kalau yang namanya salah, tetap salah, ya. Makanya guys, Doktif mohon ini tetap untuk menjadi viral ya. Karena kalau viral, mau bintang berapapun nggak akan bisa guys. Nah, kawal terus ya, kawal terus netizen. Jadi
yang bisa menegakkan itu harus viral dulu nih, pasti nanti cepet gitu ya. Jadi mereka nggak akan berani untuk melakukan manipulatif gitulah ya, gitu. Dokter yakin kali ini pihak berwajib akan tegak lurus, bener, nggak mau terima sokokan. Udah jelas pasal-pasal, udah jelas apoteknya nggak ada, dicek semua nggak ada. Terus dapatnya dari mana itu produk Andrea Situngkir ya. Jadi untuk Pak Kapolda Sumatera Utara, untuk Pak Kapolres Medan ya, nanti dokter akan tunjukkan bukti-buktinya ya. Dokter berharap orang ini sadar, orang ini bisa menarik laporannya, karena kalau memang diteruskan ya kita siap-siap aja ya. Dokter nggak pengen nih sebenarnya nyerang kamu, karena kan kamu kan juga dokter ya. Yang dilaporkan cukup DRL, tapi kayaknya dokter Eka gimana, ini dokter Eka yang bekerja di Klinik Athena Makassar ya, betul nggak yang kamu bilang kalau Bopeng dirawat itu nggak akan kenapa? Bosnya kamu gimana? Kenapa kamu nggak ngerawat bos kamu sendiri? Gitu. Banget aku dengernya. Guys, bosnya dia itu, jadi pada saat dokter ceritain ya, lo nggak diceritain guys? Mau nggak ceritain? Aku mau udah deg-degan dokter mau cerita. Di Badan POM. Jadi di Badan POM itu dokter itu dikawal kan. Jadi kan masing-masing dapat, dokter dikawal dimasukin ke ruangan beserta dengan dokter Oki, dokter Ekes, dokter Nanang, dokter Deka. Ya kita kumpul semua, ada Cindy yang dimana dokter itu baru ketemu dengan Cindy itu di situ. Ya, baru ketemu di situ. Nah, pada saat dokter itu duduk barengan sama Cindy, dokter tanya sama Cindy, Cindy, kamu udah siap kan deket sama dokter ini dudukan? Nanti pasti digoreng nih. Gitu. Ternyata bener kan guys, nggak nunggu 2 kali 24 jam beritanya digoreng lah sama kubu mereka. Bener nggak? Goreng. Jadi apa yang dokter ceritakan ini bukan hoax, bukan gosip, fakta. Supaya masyarakat pada paham. Ya, masyarakat pada paham bagaimana fakta yang sebenarnya. Karena dokter males bilang klarifikasi lah, mending kayak gini aja deh. Gitu ya. Nah, terus akhirnya dokter setelah acara mau dimulai, barulah kita semua barengan ke ruangan ya. Akhirnya kita berdiskusi, kita mendengarkan Profesor Taruna berbicara, selanjutnya ada dialog interaktif. Terus selesai, dokter langsung menuju ke ruangan yang tadi ya, ruangan karantina yang tadi itu. Lagi, terus pada saat dokter berbicara, ada di situ dari orang Badan POM, tiba-tiba DRL nyapa dokter gitu. Tapi yang dokter sesalkan pada saat menyapa dokter, ada yang namanya Hans Pranata yang menggunakan handphonenya untuk merekam dokter. Setelah dokter marah guys, karena dia tidak punya hak masuk ke ruangan dokter, nyelonong kalian ini ya, nyelonong kalian ini berdua, enggak ada berdua ya, tapi yang satunya ini banget tuh Hans Pranata pegang handphone sambil nge-record. Nah disitu dokter tunjuk-tunjuk dan dokter marah-marahin, karena itu bisa dokter tuntut merekam tanpa izin loh gitu ya. Akhirnya DRL pun menyadari ya kan, dan akhirnya DRL pun pergi dari ruangan gitu. Jadi tolong ya DRL, kamu bilangin tuh Hans Pranata jangan macem-macem, nanti nemenin kamu loh, prosesnya kamu lagi masuk Polda juga ya, jadi bilangin gitu. Belum lagi nanti ada panggilan dari MKEK, kode etik profesi kedokteran juga gitu ya. Oke. Ya, jadi memang Cindy Samuel itu kemarin haki, tapi beliau sudah melakukan penarikan. Nah, kalau jadi owner tuh kayak gitu tuh, owner yang bener ditarik. Jadi yang salah itu bukan resellernya dong. Ini kalau mau tiru tuh kayak Cindy tuh, ditiru gitu, kesel. Yang apa yang mana diserang resellernya? Hello. Yang diserang tuh bukan resellernya. Reseller itu yang buat kamu tuh kaya. Yang buat kalian owner flexing kaya itu reseller kalian, hargai mereka, paham kagak?
Paham, kasih paham, gitu loh. Ini reseller yang buat kalian jadi seperti itu, yang buat kalian bisa flexing itu, malah mau diserang. Harusnya kayak Cindy, gitu, ditarikin semua, laporin ke Badan POM, dibakar, deputi, ada semua buktinya, gitu. Kayak gitu dong, itu namanya owner yang tanggung jawab. Nggak nyalahin resellernya. Ini ada yang tantrum nyalahin resellernya. Resellernya dikorbanin. Reseller udah beli produk elu gitu loh. Lu gantiin dong. Lu tarik lah. Ini gimana sih? Pengusaha preman. Enak kali. Segan kali kan jadinya resellernya. Gitu. Bener gak sih? Segan. Nyambung gak sih sebenarnya ngomong segan kalinya sama topik kita ini? Tahu. Keren, apa itu bahasanya? Umama, oh iya jilbab umama. Iya, udah heboh banget tuh jilbab umama. Guys, beli jilbab umama aja, gitu. Udah nggak usah beli jilbabnya dia. Sama aja itu. Ya, beli jilbab umama aja. Dokter nggak di endorse loh. Dikit-dikit tuh di endorse sama umama kagak. Dokter juga taunya umama juga dari situ, dari TikTok. Ya udah umama mah Musida ambiar harganya. Buat lebaran kan persiapan, kalau nggak di Indra Brookman ini enak banget nih promosi nih, kakak di endorse, udah di endorse enggak di endorse ini. Berarti kalau ini nggak di endorse ya, karena udah kayak saudara nih. Rani Brookman, ya bahannya enak adem, terus ngeplak duduk gitu, terus kalau dipakai menjerit gitu. Menjerit gimana? Kan kalau jualan begitu, menjerit gitu ya. Aduh. Ada sayang, ada kliniknya ada. Ya jadi untuk Rama, balikin duit reseller, tarik barang-barangnya. Udah, nggak usah playing victim main drama. Udah, umumkan produk ini adalah produk dari saya. Maka reseller distributor. Terus untuk yang memiliki piutang dengan saya akan membayarnya. Gitu dong. Perlu disebutin nggak? Ada 6 miliar. Perlu disebutin nggak? Buktinya ada, orangnya ada. Masa dokter perlu nanti podcast gitu sama beliaunya biar kamu ganti? Nanti dokter diilangin lagi sama suaminya kamu. Gitu ya kan? Mengerikan sekali tuh premanismenya itu. Biar masyarakat melihat larinya ingin memukulnya seperti, dan diakuin ya guys ya, diakuin kamu ingin memukul dokter, dia mengakui di situ. Ya. Tapi ya udahlah, biasalah. Kali aja nanti ini apa namanya itu, kali aja lupa ingatan, amnesia lagi gitu ya. Apa namanya itu, dok? Apa? Masih enggak, yang 2 ini aja. Betul udah. 1 enggak dong, ini kan. Terus paket gini aja. Ya udah, habisin paket aja ini yang 2. Ngabisin paket tinggal 300. Sebentar lagi deh selesai. Oke ya guys ya. Udah ya, dokter mau udahan mesti 5 menit ya, 10 menit lagi ya selesai ya. Harga segitu udah tutup lah, itu rugi itu kan, itunya di klinik aja jualnya kita. Satuan tapi yang satuan. Cepet udah habis kan cepetnya satuan berarti. Kalau udah habis cepatnya terpaksa yang satuan ya guys, yang paketan udah selesai. Karena kalau misalnya di klinik kan harganya lebih mahal, lebih untung di klinik jualnya. Ini cuma buat murah banget loh Pak di klinik. Udah nggak apa-apa, bagi teman-teman aja yang jauh di klinik. Maka tadi kan ada teman-teman yang minta, nggak apa-apa kelamaan. Oke, aman buat Bumil busui, aman. Yang penting ini ya guys ya, jangan ada kandungan retinolnya. Kan banyak tuh brandnya kemarin dokter spill tuh, ada yang dari Something, Skintific, apalagi tuh brand-brandnya itu banyak yang ada di itunya dokter. Tapi jangan ada kandungan retinolnya. Retinal nggak boleh buat Bumil ya, jangan. Untuk Bumil nggak boleh. Kalau ini nggak ada, ini jadi aman. Untuk Bumil busui ini juga aman. Tapi brand-brand lain yang ada di keranjangnya dokter, jangan retinol. Ya, itu semuanya aman untuk Bumil busui. Ya. Apa? Sehat selalu, tuh Mbak Fani sehat. Dokter Ekes kayaknya sudah kasih klarifikasi deh di live-nya beliau ya. Jadi kalau yang untuk etiket biru itu bisa didapatkan dengan konsultasi di klinik. Ya guys ya. Oke, ketergantungan enggak ada ketergantungan ini guys. Tapi kalau kalian bilang, ada nih pasien bilang begini, nanya, dok, ketergantungan nggak pakai ini. Maksudnya ketergantungan gimana? Kalau kalian nggak pakai produk skincare, terus kalian pengen bagus terus, nggak bisa. Ya guys ya, skincare itu adalah kebutuhan harian.
Kalau kalian gini, dokter, saya nggak pernah nih pakai sunscreen, nggak apa-apa. Tapi kalian wajib pakai cadar, ya. Karena perlindungan paling bagus untuk kulit itu adalah kain, guys. Ya, jadi kalau kalian sudah menutupi kulit kalian dengan kain, kalian nggak perlu yang namanya sunscreen. Ya, jadi kalau di rumah pun kalian bisa tuh pakai cadar tuh nggak perlu pakai sunscreen, bener deh. Coba deh lihat kulit kalian yang ketutup pakai kain, mending kan? Ya kan? Glowing kan? Nah, memang karena perlindungan yang paling baik itu adalah kain, gitu. Oke, paket acne nggak ada, ya. Oke. Badannya habis Kak. Dokter Siska, iya Dokter Siska tuh pernah dapat surat panggilan juga dari si Tungkir, Andrea si Tungkir. Bertiga kita guys, panggilannya tuh bertiga ya. Dokter Zaki sebagai ketua Perdaweri dan Dokter Siska. Pas ditanya alasannya kenapa, karena foto bertiga guys di acara ICAP. Nah terus mungkin nggak tahu ya dugaannya Doktif kenapa tiba-tiba Dokter Siska menyatu bersama mereka dan surat panggilannya hilang deh ke Dokter Siska. Dokter Siska nggak dipanggil lagi ya sama Polres Medan karena bergaul sama grup circle-nya FS gitu ya. Betul nggak dugaannya Doktif ini? Betul nggak? Doktif mau tanya, kok tiba-tiba nggak ada panggilan Siska? Kenapa Siska takut ya kok dipanggil ya? Demi menegakkan kebenaran kenapa takut jadi pro? Apakah kita harus pro kubu hitam kalau hitam itu memang salah? Kenapa takut? Gitu. Tapi nggak apa-apa, kembali lagi ke masing-masing. Yang jelas Doktif tetap akan berjuang dengan segala resikonya. Kalaupun Doktif harus masuk ke dalam penjerong, insya Allah ya nggak ada masalah buat Doktif, nggak apa-apa gitu. Yang penting Doktif nggak ngerugiin masyarakat Indonesia. Kalau merugikan owner skincare nakal, tukang flexing, nggak apa-apa, ikhlas, nggak apa-apa, karena cuma memperkaya dirinya aja. Oh ada yang pakai sunscreennya, thank you sayang, makasih, insya Allah cocok ya gitu. Bantuin udah habis Kak. Bandingnya udah habis emang? Habis. Oh ya udah, maaf ya. Satuan aja bandingnya udah. Semangat, review masih lanjut ya guys ya, cuman karena ini lumayan ya riweh gitu kan. Jadi review masih lanjut kok, Prof Taruna nggak pernah ngelarang asal nggak tidak sesuai dengan kaidah-kaidahnya. Bahkan diperlukan loh influencer. Nanti Doktif disarankan oleh Badan POM untuk membuat perkumpulan asosiasi. Yuk kita buat asosiasi yuk guys. Jadi untuk para owner skincare, nanti Doktif akan ngadain acara kali ya, asosiasi untuk melawan penjual skincare nakal yang menjual produk-produk berbahaya. Jadi kita nanti bakalan punya asosiasi yang berintegrasi dengan Badan POM gitu. Jadi kita akan membuat mungkin setiap berapa bulan sekali kita rapat, dan tugasnya asosiasi itu untuk mengecek. Jadi kita sebagai pengawas juga gitu. Yang di masyarakat tuh seperti apa. Jadi nanti nggak cuma Doktif aja yang terjun ke lapangan, kita semua. Jadi semua bergerak nih nanti nih gitu. Untuk apa? Untuk sama-sama ngelindungi masyarakat dari produk-produk skincare yang mengandung bahan berbahaya. Karena banyak banget nih di pelosok-pelosok guys, di pelosok-pelosok yang nggak tahu kerennya itu mengandung merkuroy, mengandung haki. Jadi begitu lepas mukanya blek hitam gitu kan, kasihan guys, kasihan Doktif itu ngelihatnya. Datang ibu-ibu pakaiannya yang biasa banget mukanya hitam. Pada saat dia rawat, Doktif kasihan nih mau nulis ini nanti dia sanggup bayar apa enggak gitu. Sementara Doktif tidak pernah memungut bayaran kepada pasiennya Doktif. Konsultasi free ya, gratis. Apa nggak boleh ngomong gratis? Apa namanya itu nggak bayar gitu. Gretong ya. Jadi gretong nggak pernah Doktif ngecas. Bahkan kalau ada pasien yang sakit datang beneran, Doktif tulis resep ya. Nih, Doktif tulis resep nih. Doktif nggak pernah ngecas ke pasien. Doktif nggak mau dibayar sama pasien. Jadi pasien paling tinggal nebus di apotik. Doktif nggak mau. Karena apa? Karena alhamdulillah Doktif masih bisa dikasih kesempatan untuk bicara. Sedangkan di luar sana banyak orang yang nggak bisa bicara. Doktif dikasih kesempatan, otak Doktif masih bisa bekerja. Sementara di luar ada yang Allah kasih ujian kena stroke. Kan begitu.
Itu. Jadi dokter nggak mau gitu. Kalau untuk konsultasi dokter dibayar oleh pasien-pasiennya dokter ya. Oke guys ya, berarti balik dulu ya. Ini sudah jam berapa sih? Oh iya, guys sudah mau tutup ya. Sudah tutup, kasihan karyawannya dokter ya. Pada nungguin dokter baru mereka pulang. Oke guys, cukup sekian. Maafin dokter kalau ada kata-katanya dokter yang menyinggung kalian. Tapi pesannya dokter buat Rahma, suaminya dan semuanya yang di sana, hati-hati dalam berbicara, hati-hati dalam menyebarkan screenshot. Karena sekarang dokter bukan lagi yang sesabar seperti kemarin. Dokter sekarang sudah benar-benar singa yang siap mengaum kalian. Semakin dilawan Iya, sudah tahu kan? Undang-undangnya sudah dikasih tahu semua, dokter. Ya, jadi itu bisa banget kalian kena, hati-hati. Ya, nuduh orang macem-macem, hati-hati. Selama belum terbukti, jangan pernah menuduh orang macem-macem. Ya, tapi karena itu si Rahma sudah mengeluarkan kata-kata berbagai macam itu, dokter akan melaporkan pencemaran baik, itu udah pasti. Ya, oke guys ya. Salam cerdas bareng dokter detektif. Makasih ya, Makasih yang udah check out. Rezekinya kalian banyak berlimpah, yang ngasih gift juga ya rezekinya banyak berlimpah, sehat selalu. Bye.